kebijakan ekonomi pemerintahan Abdurrahman Wahid. Nah, yang akan saya bahas yaitu pembentukan Dewan Ekonomi Nasional. Indonesia sempat mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sampai 1998 yang masih meninggalkan sisa pada masa reformasi. Untuk mengatasi masalah ini, Gus Dur membentuk Dewan Ekonomi Nasional yang bertugas untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Nah, Dewan Ekonomi Nasional ini diketuai oleh Profesor Dr. Emil Salim dengan wakilnya Subiakto Cakrawardaya. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid ini membuat kondisi ekonomi Indonesia lebih stabil. Nah, nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp6.700 dan indeks harga saham atau IHSG berada di tingkat 700. Nah, rendahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan naiknya ekspor komoditas pertanian dan elektronik. Selain itu, naiknya harga minyak dan gas bumi juga menjadi faktor penting dalam pemasukan uang negara. Selama Gus Dur berkuasa, International Monetary Fund atau IMF tidak pernah mencairkan pinjamannya. Nah, Gus Dur berusaha memperlihatkan pada dunia bahwa Indonesia akan baik-baik saja tanpa bantuan dana dari IMF. Kemudian, apa saja tugas Dewan Ekonomi Nasional? Nah, tugasnya yaitu antara lain yang pertama, mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasihat kepada Presiden untuk saran tidak lanjutnya. Yang kedua, menanggapi masalah ekonomi yang yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada Presiden. Yang ketiga, melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari Presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional. Nah, apakah usaha tersebut berhasil? Ya, ternyata cukup berhasil. Kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur ini ternyata membuat kondisi perekonomian di Indonesia lebih stabil. Sayangnya, pada saat itu Gus Dur dianggap terlalu banyak mengambil langkah-langkah yang menimbulkan kontroversi, sehingga ia dipecat pada tahun 2001 karena berselisih dengan banyak lembaga, termasuk DPR. Perkenalkan, nama saya Clara Koni. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi di era Gus Dur. Yang pertama, saya akan membahas tekanan IMF. IMF dan Presiden RI tidak sejalan dalam membangun perekonomian Indonesia. Yang pada saat itu Presiden RI adalah Gus Dur, lebih berpihak kepada masyarakat. Sedangkan IMF mereka cenderung untuk menjerat masyarakat. Pada peraturan nomor 10 tahun 1959 yang digugus oleh NU, Gus Dur menolak adanya tekanan dari IMF yang bertujuan untuk melindungi masyarakat menengah ke bawah. Pada era ini juga bisa dibilang sebagai era economic miracle atau keajaiban ekonomi. Karena Gus Dur menciptakan kestabilan dan bisa mengurangi utang negara menjadi lebih kecil, yang tadinya mengurangi utang negara 4,15 miliar dolar. Gus Dur mempunyai 3 cara untuk menstabilkan ekonomi di negara. Yang pertama yaitu tim ekonomi Gus Dur menolak adanya tekanan IMF dan melakukan pengetatan anggaran serta menawarkan kinerja program kerja Growth Story. Saya akan membacakan pertumbuhan konsumsi di era Gus Dur yang meningkat. Dari 0,69% di tahun 1991 menjadi 6,49% di tahun 2000, meningkat kembali di angka 8,98% di tahun 2001. Lalu kedua, karena adanya strategi Growth Story, ekspor Indonesia meningkat sebesar 60% dari 390 triliun di tahun 1999 menjadi 624 triliun di tahun 2001. Ketiga, ada meningkatnya ekspor terhadap PDB dari 35% tahun 1999 ke 43% di tahun 2001. Neraca perdagangan yang selalu surplus 76 triliun di tahun 1999 menjadi 119 triliun di tahun 2000 dan meningkat lagi di angka 120 triliun pada tahun 2001.
Impor Indonesia juga selalu meningkat 60% di era Gus Dur. 2. Tim manajemen Gus Dur piawai dalam debt management, seperti menukar utang negara dengan mewajibkan pelestarian hutan. Karena piawai dalam bernegosiasi, pada akhir masa jabatan Gus Dur pun, Gus Dur dapat mengurangi utang negara dan menstabilkan perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, tim ekonomi Gus Dur berhasil menjaga kestabilan beras pada saat angka terendah, sehingga daya beli masyarakat masih terjaga. Dan masyarakat di pedesaan pun yang tadinya adalah seorang petani menjadi sejahtera. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan ekonomi pada masa Gus Dur mengenai program pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah, bisa disingkat PEML. PEML ini merupakan salah satu program ekonomi yang dirancang pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia keempat. Program ini memiliki tujuan utama untuk memperdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah di Indonesia. Berikut adalah ada penjelasan tentang program PEML. Yang pertama, bantuan modal usaha. Salah satu komponen utama dari PEML adalah pemberian bantuan modal usaha kepada masyarakat ekonomi lemah. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman atau modal usaha tanpa bunga atau dengan bunga yang sangat rendah. Tujuannya adalah untuk memberikan modal awal bagi para pelaku pengusaha kecil dan menengah agar dapat memulai atau mengembangkan usahanya. 2. Pelatihan keterampilan. Pelatihan ini dapat mencakup berbagai bidang seperti manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan teknisi produksi sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat setempat. 3. Akses ke pasar. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi pasar, bantuan pemasaran, dukungan dalam meningkatkan kualitas produk, serta pembinaan dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti perusahaan besar atau lembaga pemasaran. 4. Pengembangan usaha bersama, seperti melalui koperasi, masyarakat dapat menggabungkan sumber daya dan memperoleh manfaat ekonomi bersama secara lebih efektif seperti dalam hal pengadaan bahan baku, pemasaran produk, atau pemanfaatan fasilitas produksi. Dan yang terakhir, yang kelima, ada dalam kebijakan ini monitoring dan evaluasi. Melalui pemantauan dan evaluasi yang baik, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang muncul, mengevaluasi pencapaian target, dan melakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan sesuai kebutuhan. Nah, program pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah ini berdampak positif bagi ekonomi di Indonesia sehingga bertumbuh dan merata. Berikut ada dampak-dampak yang akan saya sebutkan. Yang pertama, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. 2. Pemberdayaan ekonomi lokal. 3. Peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia. 4. Pengentasan kemiskinan yang ada di Indonesia. 5. Peningkatan partisipasi dalam bidang ekonomi. Nah, itu dampak positif dari kebijakan ekonomi PEML. Kesimpulannya adalah kebijakan PEML ini yang dibuat oleh Presiden keempat, yaitu Abdurrahman Wahid atau bisa disebut Gus Dur, berdampak baik dan berhasil sehingga pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia membaik. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah penurunan ketimpangan pada saat pertumbuhan ekonomi pasca krisis tahun 1999. Penurunan ketimpangan itu diraih saat pertumbuhan tinggi pasca krisis ekonomi tahun 98.
Sebelumnya pertumbuhan ekonomi negatif menjadi positif. Utang pemerintah juga berhasil diturunkan secara nominal dan membuat rasio utang terhadap produk domestik bruto menjadi rendah. Rasio pajak juga meningkat sehingga menjadi sumber penerimaan fiskal penting pengganti uang. Rasio pajak juga meningkat sehingga menjadi sumber penerimaan fiskal penting pengganti uang. Semua ini dikerjakan dengan mengandalkan resep racikan sendiri, tak menggantungkan menu IMF dan Bank Dunia yang terbukti gagal di banyak negara. Selanjutnya, seperti halnya Soekarno, Gus Dur yakin dengan relasi antar negara yang saling menumbuhkan. Ia bukan penentang globalisasi, namun ia memanfaatkan kesempatan untuk membangun kerja sesama ekonomi dengan negara lain yang dianggap strategis bagi penguatan ekonomi nasional. Selanjutnya, sekaligus punya daya pengaruh besar pada lapak internasional. Gus Dur menginisiasi poros Jakarta, New Delhi, Beijing karena kolaborasi tiga negara ini dianggap bisa menguntungkan dan sekaligus mengurangi ketegangan antara dua blok ekonomi, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Syarat globalisasi memberi faedah bagi negara, terlebih ekonomi rakyat, adalah formula kebijakan ekonomi domestik mesti solid. Jika sebagian besar pelaku ekonomi dalam negeri adalah UMKM, kebijakan difokuskan untuk memperkuat dan mensolidasikan pelaku ekonomi itu. Negara maju seperti Cina dan Jepang, sebagian besar ekspor ditopang oleh produk UMKM. Di Jepang, 54% total ekspor disumbang oleh produk UMKM, dan di Cina itu ada 69%. Di Indonesia, pelaku UMKM hanya menjumbang ekspor 20%, padahal jumlah usahanya 99,8% dan menyerap tenaga kerja 97%. Data ini menggambarkan globalisasi dimanfaatkan dengan baik oleh Cina dan Jepang dan beberapa negara lain untuk menciptakan latar yang jembar bagi usaha ekonomi rakyat. Jadi, kata kuncinya adalah solidaritas kebijakan domestik agar globalisasi dapat dijinakan. Selanjutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Gus Dur adalah diplomasi ekonomi rakyat. Pemikiran Gus Dur mewakili perkawinan dua nilai fundamental, kebangsaan dan nilai agama. Kebangsaan tanpa spirit religiositas akan mudah terkoyak. Agama menjadi sumber nilai bangsa, tetapi tidak perlu ditarik menjadi tali formal bernegara karena akan membenturkan aneka perbedaan dan berserak. Ia juga yakin dengan kemanusiaan yang disanggah oleh etos kerakyatan, termasuk persatuan yang dibingkai di atas hamparan keberagaman. Relasi antar manusia tidak boleh saling menindih, sebab itu intisari dari humanisme yang sahih. Fatwanya, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kemanusiaan yang disadari oleh bara kerakyatan bermakna terbangunnya persaudaraan yang gotong royong sebagian alas kemakmuran bersama. Persatuan gampang patah jika tungkunya bukan kesadaran memperjuangkan agenda bersama di tengah pluralitas latar belakang. Persatuan menjadi abadi jika diikat pula oleh tali keadilan. Keyakinan ini yang membuat teguh membela Pancasila. Sini saya Rizky Nugra akan menjelaskan tentang desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal yaitu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah dengan tujuan untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan di bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Nah, desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan proses peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, disertai dengan pelimpahan keuangan yang lebih besar dalam bentuk perimbangan. Nah, jadi kewenangan atau kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu imbang tentang keuangannya. Lanjut, nah adanya desentralisasi fiskal ini memungkinkan adanya dana yang bisa dikelola secara mandiri oleh pemerintah di daerah
dengan sumber dana bisa dari APBN atau pendapatan mandiri masing-masing wilayah kuasa. Peralihan wewenang ini ikut mendongkrak angka pembelanjaan daerah sehingga perbaikan ekonomi nasional bisa lebih menyeluruh. Hal ini tentu sangat membantu ketika Indonesia dihadapkan pada krisis seperti pada masa pemerintahan Gus Dur, pemerintahan B.J. Habibie, atau pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Dan desentralisasi fiskal ini pertama, atau adanya desentralisasi fiskal pertama itu ada pada era Gus Dur tahun 2001. Karena saat itu Gus Dur diwarisi kekacauan ekonomi saat era rezim Orde Baru. Nah teman-teman, mungkin cukup sekian penyampaian kebijakan ekonomi pada masa Presiden Gus Dur. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.